Kamu dan temanmu sedang bersantai di area bangunan yang kosong. Temanmu bilang, tempat ini sangat nyaman sekali, dan kamu setuju akan hal itu. Saat bersantai, kamu dan temanmu kedatangan sebuah 6 orang. Salah satu dari orang tersebut menodongkan pistol kepada kalian berdua kalau kalian tidak boleh bersantai di area markas mereka. Kamu dan temanmu sangat panik, jadi kamu memohon kepada 6 orang itu agar tidak menembak kita. Kalau kalian berdua tidak ingin ditembak, orang itu memberikan kalian satu syarat, yaitu beri mereka uang 9 juta. Maka kamu dan temanmu sama-sama mengeluarkan uang, kamu 5 juta, dan temanmu 10 juta. Tapi, bukannya ada kembalian, 6 orang itu main pergi saja, jadi alhasil uang kalian jadi sedikit bahkan habis. Temanmu berkata, sial, kita bakalan miskin kalau gini. Mereka itu siapa sih? Kamu berkata ke temanmu kalau, itu ada seorang gangster, selain merampok, kriminal, mereka suka minta uang secara sembarangan. Temanmu baru nyadar kalau kita nyampe di markas gangster, dan dia mulai kesal dengan kelakuan gangster tersebut. Karena uang kamu dan temanmu sedikit, maka uangnya harus dinaiki kembali dengan mencari pekerjaan. Langkah 1, kamu dan temanmu bekerja sebagai tukang bengkel, dan meminta bosnya buat terima pendaftarannya. Baru saja memulai, ada seseorang yang mendorong mobilnya hingga tiba ke bengkel. Dengan sopan dan menerima secara lapang dada, kamu dan temanmu pun memulai perbaikan terhadap mobil mogok ini. Setelah 2 jam perbaikan, mobil ini sepertinya harus diservis. Tapi kamu dan temanmu malah senang, servis mobil membutuhkan jangka waktu yang amat panjang dan soal penghasilan pun jelas tinggi. Langkah 2, mulai lakukan servis mobil, sementara itu pemilik mobil menaiki ojek buat pulang ke rumahnya. Ini sudah maghrib, soal mobil ini besok akan dikembalikan pada pemiliknya dan toko bengkel pun tutup. Langkah 3, pulang ke rumah masing-masing. Baru saja pulang, kamu dihadang oleh bos gangster sambil berkata serahkan uang. Ini rasanya seperti baru pulang dapat uang langsung kena pala. Jika kamu tidak menyerahkan uangmu, maka gangster itu akan segera menembak kepalamu. Kamu mengiyakan kepada bos gangster itu. Tapi sayangnya uang yang kamu punya tinggal 2 juta, dan itu tidak cukup. Karena tidak cukup, gangster itu mendobrak pintu rumahmu lalu mencuri semua harta yang kamu miliki. Kamu ingin masuk buat melawan, tapi kamu ditahan oleh anak buahnya sambil ditodong pistol juga. Tak lama kemudian, bos gangster dan anak buah itu berhasil mencuri harta yang terdapat pada isi rumahmu. Dan setelah itu, kamu dimasuk paksakan ke dalam rumahmu dan kamu terkurung tidak bisa keluar dari rumahmu. Alhasil, kamu hanya bisa menonton para gangster itu membawa sejumlah harta milikmu. Ternyata benar, setelah kamu mengecek seluruh laci rumah termasuk kamar, harta kamu telah dirampok oleh gangster sialan itu. Sungguh menyedihkan, kamu kehilangan semua harta pentingmu. Kamu tiba-tiba bangun sadarkan diri, karena ada suara ketukan jendela. Ternyata, yang mengetuk jendela adalah temanmu, dan temanmu ngasih tahu kalau dia juga kemalingan sama gangster itu. Karena temanmu berkata seperti itu, kamu menyerukan temanmu buat pergi ke kantor polisi. Langkah 4, keluar lewat jendela, soalnya pintu rumah terkunci. Berhenti dulu. Di depan macet karena ada mobil yang terjebak di perlintasan kereta api. Jadi mohon bersabar bila masalah ingin tuntas. Sesampainya di kantor polisi, kamu dan temanmu langsung menyerukan polisi untuk menyelidiki seorang gangster. Untung polisi iya-iya saja, karena mereka tahu kalau sekarang zamannya para penjahat. Langkah 5, gas menuju markas mereka.
Langkah 6, keluar dari mobil. Lalu tunggu para polisi keluar dari mobilnya. Baru saja keluar, mobil polisi tiba-tiba meledak, dan masih ada polisi di dalamnya. Ternyata, yang melakukan hal itu adalah 2 gangster yang berada di balik pohon sana. Untung saja masih ada 2 polisi yang selamat, maka kamu, temanmu, dan 2 polisi pun bertindak sesuai urusan masing-masing. Langkah 7, ambil senjata yang diperlukan dari mobil. Langkah 8, masuk ke dalam markas gangster, dan cari pos gangster di seluruh bangunan tingkat ini. Di bangunan ini, bos gangster dan anak buah ternyata sedang ngumpul di ruangan paling atas. Mereka mengoleksi harta benda kamu dan temanmu. Tak hanya itu saja, ternyata mereka juga mencuri banyak harta para warga, dan ada yang tewas akibat coba-coba berantem sama gangster. Tiba-tiba bos gangster mendengar kalau ada suara langkah kaki yang sedang menaiki tangga lantai 6 ini. Bos gangster menyuruh anak buahnya periksa luar pintu, dan memastikan kalau itu adalah kamu dan temanmu ketahuan sama anak buah gangster yang di depan pintu ruangan kumpul. Karena ketahuan, maka anak buah gangster itu menyuruh orang-orang di dalam buat serang kalian berdua. Langkah 9, tembak anak buah gangster itu menggunakan pistol. Saat melawan mereka, kaki temanmu tertembak oleh pistol anak gangster. Lalu tak lama dia tewas. Dan yang paling parahnya lagi, peluru pistolmu sudah 1%. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu tahu, sebelum tewas karena peluru mereka, kamu harus siram mereka pakai air panas ini untuk menghentikan mereka. Langkah 10, lempar granat, sembari mereka terkena siraman air panas. Langkah 11, sebelum granat meledak, keluar dari sini lewat jendela. Langkah 12, kamu selamat dari ledakan granat, tapi kamu malah nyemplung ke sungai yang ada buayanya. Terlambat, kamu sudah digigit oleh buaya. Moral dalam insiden, kejahatan memang tak ada habisnya. Salah satu hal terbaik ialah berdoa supaya pelaku dapat balasannya.